Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune terus dan jangan lupa nonton teman-teman. Hari ini aku mau bahas satu kisah yang sempat viral juga di Amerika ya teman-teman, tentang seorang gadis berusia 11 tahun. Jadi anak perempuan ini tersesat di dalam hutan. Nah, hutannya itu terkenal banget banyak buayanya. Dicari beberapa hari sampai akhirnya dia ketemu gitu loh. Nah, kira-kira gimana ya perjuangannya sampai bisa ditemuin, dan kenapa juga sih dia masuk ke dalam hutan itu, kenapa dia bisa sampai tersesat? Langsung aja yuk kita bahas. Dalam video kali ini aku membahas kisah dari seorang anak perempuan yang bernama Nadia Bloom. Orang tuanya bernama Tanya dan Jeff Bloom. Mereka tinggal di kota bernama Winter Springs di Seminole County, Florida, Amerika Serikat. Mereka itu ya seperti keluarga pada umumnya aja ya teman-teman, bahagia, harmonis, juga taat beribadah. Mereka ini memang termasuk keluarga yang religius ya teman-teman, karena memang tuh mereka tinggal di dalam masyarakat yang taat beragama gitu, memang terkenal sangat taat ibadah gitu loh. Gak jauh dari rumah mereka, sekitar 300 meteran aja tuh ada kawasan konservasi. Jadi seperti hutan yang dilindungi oleh pemerintah gitu ya teman-teman. Dan di dalam kawasan konservasi itu juga ada 2 kolam yang besar-besar. Jadi kayak lebih mirip ke danau lah. Dan di dalam kolam itu adalah tempat hidup 10.000 buaya. Banyak banget memang buayanya. Dan area kolam, 2 kolam besar itu ke hutan yang nggak ada batasnya sama sekali gitu loh. Jadi memang orang-orang sana tuh sering ketemuin buaya segala macam. Jadi memang bahaya banget tuh, hutan nggak boleh lah dimasukin sama orang-orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya pelatihan lah gitu ya. Bukan cuma itu aja, pastinya di dalam hutan itu ya banyak ular berbisa dan juga laba-laba mematikan. Nah, beberapa warga termasuk Nadia ya, mereka tuh ya sering datang ke kawasan konservasi itu, tapi tentunya cuma di bagian pinggir-pinggir luar-luarnya aja gitu loh. Nggak ada yang berani sampai masuk ke dalam. Jadi cuma di bagian yang bisa kelihatan dari jalan raya gitulah. Karena memang bahaya banget kan, selain banyak buaya, ular, laba-laba segala macam. Juga namanya hutan sebesar itu pastinya gampang banget bisa tersesat di sana. Kalau nggak kenal banget sama areanya ya bisa bingung dan nggak bisa nemuin jalan keluar gitu loh. Nah, dia pun tuh udah diwanti-wanti banget sama orang tuanya. Nah, dia kalau kamu main ke sana, main di luarnya aja, jangan sampai masuk-masuk ke dalam ya gitu. Jangan sampai ngelewatin kolamnya gitu. Kan ada ya, ini kan kolam kayak bisa masuk ke dalam hutannya gitu. Jangan sampai masuk ke dalam sana ya, kamu di luar aja gitu loh. Di bagian kolam yang bagian luar atau bagian pinggir yang sering dilewatin orang pun itu ada pelangnya gitu loh. Hati-hati, awas buaya. Kan serem banget ya. Oh ya, untuk informasi aja ya teman-teman, jadi Nadia itu mengalami gangguan perkembangan, salah satu gejala autisme yang bernama sindrom Asperger. Jadi orang yang mengidap sindrom ini mungkin ya memang agak canggung untuk bersosialisasi sama orang lain. Kadang-kadang tuh mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain. Terus juga orang-orang yang mengidap ini punya ketertarikan yang luar biasa sama satu hal spesifik. Nah, kalau Nadia ini punya ketertarikan yang luar biasa banget sama alam bebas. Jadi dia katanya kalau ngeliat alam bebas tuh tenang gitu, dia suka banget. Dia juga suka baca-baca buku tentang alam bebas, dan Nadia tuh sampai dibeliin kamera sama orang tuanya, sama ibunya ya. Dan Nadia tuh seneng banget, dia bakalan foto-fotoin semua hal-hal yang ada di alam bebas, pohon, air yang mengalir, daun, hewan-hewan, burung, segala macam. Tapi sayangnya pada tahun 2010 saat Nadia berumur 11 tahun, satu insiden terjadi teman-teman. Jadi hari itu, hari Jumat tanggal 9 April, Nadia pergi keluar seperti biasa. Jadi dia izin nih sama ibunya, "Bu, aku pengen main keluar, main sepeda." Muter-muter biasa nih. Nah, dia memang biasa gitu, sore-sore dia izin ke ibunya untuk pergi main sepeda keluar, terus terpaling 1 jam atau 1,5 jam ya dia bakal balik lagi ke rumah, dan keadaannya baik-baik aja gitu kan. Memang sudah hampir setiap hari dia melakukan hal ini, makanya hari itu juga dia izin kayak gitu ke ibunya dan ibunya ngizinin. Nah, dia langsung ambil helm sepedanya, dia bawa ransel, dia naik sepeda langsung pergi dari rumah deh tuh ya. Tapi hari itu sampai larut Nadia nggak pulang-pulang juga. Ibunya udah
khawatir banget kan, ibunya sampai bolak-balik, di mana ya Nadia, kok belum pulang-pulang gitu kan. Ibunya bolak-balik di depan pintu, dia ngelakuin itu katanya selama sekitar setengah jam. Habis itu dia putusin untuk langsung cari Nadia. Oh mungkin dia main sepeda keasikan terus lupa pulang nih gitu kan, pikiran ibunya saat itu. Ibunya belum berpikir macam-macam. Akhirnya ibunya masuk ke mobil, dia bawa mobil terus keliling ke lingkungan rumahnya cari Nadia. Tapi nggak ketemu teman-teman. Dia datengin taman bermain yang biasa Nadia datengin, nggak ada. Terus akhirnya dia cari, terus sampailah dia ke kawasan konservasi itu tuh. Ada satu area yang memang sering didatengin sama Nadia. Ibunya Nadia datanglah ke sana kan. Terus pas lihat nggak ada Nadianya. Tapi dia melihat sepedanya Nadia terparkir di sana. Ada sepedanya Nadia, helmnya Nadia juga ada di stang sepedanya itu. Tapi ibunya nggak melihat Nadia di mana-mana. Ibunya langsung muter-muter, coba cari rada dalam, terus teriak-teriak, Nadia, Nadia, kamu di mana gitu Nadia. Tapi nggak ada jawaban sama sekali teman-teman. Dan setelah beberapa lama melakukan itu, ibunya udah panik banget, khawatir banget nih kan. Apalagi di sana tuh ya seperti yang aku bilang tadi, banyak buayanya gitu kan. Aduh, pikirannya udah kemana-mana nih. Apakah Nadia masuk ke dalam hutan segala macam. Akhirnya ibunya mutusin untuk telepon 911. Dia langsung telepon dan laporin tentang hilangnya Nadia ini. Dengan cepat polisi datang ke sana untuk bantu cari Nadia. Keesokan harinya lebih banyak dan lebih luas lagi pencarian Nadia ini ya teman-teman, dibantu sama tim SWAT. Para polisi juga bawa anjing pelacak, helikopter juga dikerahkan. Jadi dari bawah dicari, dia dari atas juga dicari tuh pakai helikopter. Dan juga warga-warga di sana, tetangganya Nadia, keluarga, orang-orang yang kenal sama Nadia, itu banyak banget yang jadi relawan untuk bantu cari Nadia. Dan para tim pencari ini masuk ke dalam hutan memakai segala macam pengaman kayak sepatu boot, terus kayak jas hujan gitu, biar mereka nggak digigit ular berbisa di sana dan juga nggak digigitin nyamuk yang ganas-ganas di sana. Salah satu pendeta keluarga Bloom juga mengumpulkan orang-orang untuk berdoa bersama demi keselamatan Nadia supaya Nadia bisa cepat ditemukan. Kasus hilangnya Nadia ini benar-benar menarik perhatian publik dan juga media teman-teman. Semua media yang ada di Amerika itu pada ngeliput kisah ini ya, datang ke sana untuk meliput tim pencari pada cari Nadia di dalam hutan segala macam. Ibunya saat itu ya khawatir banget teman-teman. Dia berpikir, aduh gimana ya keadaan Nadia, pasti dia kedinginan banget, ini cuaca dingin banget. Nadia kan terakhir cuma pakai kaos sama celana pendek aja. Jeff Bloom, ayahnya Nadia juga bilang saat itu dia udah pasrah sama Tuhan, terserah Tuhan deh yang terbaik kayak apa, karena harapan dia tuh kayak sudah memudar gitu loh teman-teman. Berhari-hari pencarian dilakukan tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Nadia. Sampai di hari keempat sejak Nadia menghilang, tiba-tiba seorang warga bernama James King. Jadi dia ini adalah salah satu jemaat gereja yang sama dengan gereja yang biasa didatangin sama Nadia dan keluarganya. Nah dia bilang ya sama polisi, sama tim pencari, oh aku tahu di mana harus menemukan Nadia. Katanya dia tuh dapat petunjuk dari Tuhan teman-teman pas lagi berdoa, dan dia tahu harus cari Nadia di mana gitu. Tapi ya tim penyelamat saat itu kayak percaya nggak percaya kan sama orang ini. Mereka tuh kayak aduh harus percaya apa enggak. Kebetulan hari keempat itu bertepatan dengan hari Senin. Terus James King bilang ya udah besok aku bakal cari Nadia deh, dan dia bakal cari dari pagi. Hari kelima sejak Nadia menghilang, pencarian masih terus dilakukan. Tapi tim pencari itu berencana untuk mencari Nadia di sore hari. Sedangkan James King langsung mau bertindak sendiri nih. Dia bilang udah deh nggak apa-apa, aku mau cari Nadia dari pagi. Mulai dari pagi dia udah mau cari Nadia gitu kan. James King bilang dia dapat petunjuk untuk cari Nadia ke arah timur, ke arah matahari terbit, dan waktunya juga harus pagi-pagi pas matahari terbit gitu. Jadi ya udah dia cari Nadia tuh pagi-pagi, dia siapin segala macam perlengkapannya. Dia masuk ke dalam hutan sendirian teman-teman, dan dia bawa sedikit makanan dan juga minuman. Dia bawa 2 HP ke dalam sana, yang satu katanya untuk buka GPS. Tapi James King ini mencari di area yang berbeda ya teman-teman, yang belum dijamah sama tim pencari sebelumnya. Dengan segala macam perlengkapan yang udah dia siapin, termasuk sebuah parang ya teman-teman, dia masuk ke dalam hutan. Dan James King ini menuju ke arah timur, arah matahari terbit yang tadi katanya dapat petunjuk itu kan. Nah bener aja ya, di dalam hutan itu ternyata banyak ranting pohon yang menghalangi jalan. Dia harus melewati rawa-rawa juga. Jadi ya kalau misalkan ada yang ngalangin, dia potong pakai parang yang dibawa tadi, terus baru dia lewat. Dan selama di perjalanan dalam hutan itu, James King sambil teriak-teriak
panggil, Nadia, Nadia, apa kamu di sini? Gitu katanya, dia teriak kenceng banget, Nadia, Nadia, panggil Nadia kan. Tapi nggak ada yang jawabin, dia tetap terus jalan masuk lagi ke dalam area hutan yang lebih dalam lagi. Dia panggil lagi, Nadia, Nadia, dan akhirnya dia mendengar jawaban, teman-teman. Jadi ternyata James King ini berhasil nemuin Nadia. Pas James King teriak, Nadia, Nadia, Nadia jawab, ya aku di sini gitu. Langsung lah ya dicari kan sama James ini, di mana ya asal suaranya. Setelah dia jalan cari-cari, akhirnya ketemu. Dia ngelihat Nadia lagi duduk di atas batang pohon yang rada besar gitu, dan mukanya tuh benar-benar penuh harapan banget katanya. James King langsung bilang, Nadia, ternyata kamu di sini. Akhirnya ketemu, orang-orang semuanya cari kamu gitu. James King menemukan Nadia sekitar jam setengah 9 pagi, teman-teman. Dan setelah itu Nadia langsung dikasih minuman bernutrisi yang dia bawa tuh di dalam ranselnya. Diminumlah sama Nadia. Habis itu James langsung keluarin 2 handphonenya. Dia barengan telepon, satu telepon 911, satu lagi telepon orang tuanya Nadia. James langsung bilang ke mereka, aku menemukan Nadia, dia baik-baik aja, sekarang dia lagi ada di pelukanku gitu. Pastinya lega banget ya orang tuanya dengar ini. Terus akhirnya teleponnya itu dikasih ke Nadia. Terus Nadia bilang, hai, aku Nadia, aku anak yang tersesat di dalam hutan, kata dia gitu. Akhirnya bisa ditemuin, pasti senang banget. Langsung lah ya petugas polisi, tim SWAT segala macam mau masuk ke dalam situ. Tapi ternyata posisinya Nadia dan James itu ada di dalam hutan banget nih, teman-teman, sampai susah banget ditemuin. Jadi lokasi tepatnya tuh susah kan ditemuin sama tim penyelamat. Sampai helikopter dikerahkan, jadi helikopter terbang gitu kan di atasnya. Cuma helikopter itu juga nggak bisa melihat dengan jelas gitu kan, karena memang banyak banget pohon-pohon yang lebat. Akhirnya James ini punya ide, jadi dia tuh bawa tisu gulungan gitu lah ya di ranselnya. Nah tisunya itu ya dia naik manjat pohon, tisunya itu digulungin ke atas pohon, jadi kan helikopter bisa melihatnya dari atas. Akhirnya mereka tahu di mana posisi tepatnya Nadia dan James. Mereka langsung disamperin dan Nadia dibawa keluar hutan menggunakan tandu. Dan petugas itu bilang ya, pas mereka lagi masuk ke dalam hutan terus keluar lagi, itu mereka ketemu dengan banyak buaya. Tapi luar biasanya Nadia tuh nggak kenapa-napa, teman-teman. Dia nggak diapa-apain gitu sama buayanya. Dia cuma mengalami beberapa luka, goresan di kaki, tangan, badannya, terus juga luka-luka bentol merah-merah bekas gigitan nyamuk. Juga pastinya dehidrasi yang lumayan parah. Tapi ya dia berhasil selamat. Pas ditanya, Nadia, kenapa sih awalnya kamu masuk ke dalam hutan itu? Nadia jawab, aku cuma pengen tahu kehidupan apa sih yang ada di balik pohon-pohon yang besar dan lebat itu. Ternyata di sana memang damai dan tenang banget, nggak ada gedung-gedung, nggak ada polusi katanya. Dan rasanya luar biasa banget. Aku pas masuk sana benar-benar terkagum-kagum, Nadia bilang. Tapi nggak lama aku masuk ke dalam hutan itu, aku berjalan di sana, aku jadi bingung gitu. Jalanannya semua sama dan aku nggak berhasil nemuin jalan keluar. Aku coba menelusuri kembali jejak-jejak perjalanan aku sebelumnya, tapi aku tetap nggak bisa cari jalan keluar. Dan parahnya lagi, mungkin karena panik gitu ya, Nadia tuh kehilangan kacamatanya, teman-teman. Jadi kacamata itu lepas, dia coba cari-cari tapi nggak ketemu. Dan sejak itu ya dia berjalan di hutan, berjuang di hutan tanpa kacamatanya. Jadi dia ngelihatnya tuh ya kabur, nggak jelas sama sekali. Sampai akhirnya malam hari tiba dan Nadia bilang walaupun saat itu dia takut banget, tapi di sisi lain dia juga sangat tenang dan sangat kagum karena bisa nengok ke atas dan langsung bisa ngeliat bintang gitu. Pas tengah malam datang tuh Nadia mengalami kedinginan yang parah banget. Pastinya kan cuaca jadi dingin banget ya malam hari kayak gitu, apalagi di dalam hutan, teman-teman. Dan dia nggak punya selimut, nggak punya jaket, nggak punya apapun lah yang buat melindungi dirinya dari dingin malam itu. Jadi ya dia benar-benar menggigil seperti mau beku, katanya badannya saking dinginnya. Dia tidur di atas batang pohon yang besar. Dan seperti yang aku bilang tadi, para tim penyelamat aja masuk ke dalam hutan tuh harus pakai sepatu boot, harus pakai jaket jas hujan gitu ya, supaya mereka tuh nggak digigit ular, nggak digigit nyamuk di sana. Tapi Nadia ya nggak pakai apa-apa, dia cuma pakai kaos dan celana pendek. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ya. Besok paginya pas Nadia bangun ya, dia gatel-gatel seluruh badannya, mulai dari kaki, tangan, leher, ke mukanya.
semua tuh bentol-bentol, dan Nadia bilang bukan cuma gatal tapi sakitnya juga luar biasa. Ditambah Nadia saat itu nggak punya makanan dan minuman sama sekali. Padahal kalau siang hari ya di sana tuh panas banget. Kalau dia nggak minum bisa-bisa dehidrasi parah, dan kalau orang dehidrasi itu kan bisa muntah-muntah, terus juga kehilangan kesadaran ya, bahaya banget buat Nadia. Nah untungnya Nadia sering baca-baca buku tentang alam bebas, tentang bertahan hidup gitu ya. Jadi walaupun dia haus banget, dia tahu kalau dia tuh nggak boleh minum air rawa, karena air rawa itu bisa sangat berbahaya dan juga beracun. Akhirnya dia cari air lain gitu, apa ya, nah dia melihat air embun yang ada di daun-daun. Akhirnya udah dijilat ya sama dia, terus kalau ada beberapa tetes ditetesin sama dia ke mulutnya. Dia minum air itu aja teman-teman. Tapi pastinya air sedikit itu ya cuma mempertahankan menghilangkan rasa hausnya sebentar doang. Habis itu ya pasti dia haus lagi gitu kan. Sedangkan untuk makanan, Nadia bilang dia makan beberapa tanaman yang ada di dalam hutan itu. Di hari kedua itu Nadia juga bisa mendengar suara helikopter di atasnya. Dia bisa lihat helikopternya, dan dia bisa dengar ya orang dari helikopter itu tuh teriakin namanya dia, Nadia, Nadia, kamu di mana gitu kan. Dan dia tahu lah orang itu mencari dia kan. Cuma dia juga udah jawab, hai aku di sini, tolong aku. Tapi pastinya kan itu jarak yang jauh banget, udah itu banyak pohon-pohonan, ya suaranya Nadia nggak bisa sampai kedengaran ke helikopter. Dan akhirnya Nadia melihat helikopter itu lama-lama pergi menjauh. Dan Nadia bilang saat itu harapannya bener-bener kayak hilang banget, dia putus asa, dia merasa kayaknya gak bakalan ada yang bisa nemuin dia deh di sana. Helikopter itu juga sebenarnya punya kamera infrared yang bisa mendeteksi suhu yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi niatnya ya mereka mau mendeteksi Nadia berdasarkan suhu tubuhnya. Tapi sayangnya saat itu suhu tubuh Nadia sama dengan suhu air yang ada di rawa-rawa. Jadi ya memang kamera infrared itu nggak bisa menemukan keberadaannya Nadia. Terus datanglah hari ketiga, Nadia udah kehilangan kacamatanya, dia nggak bisa ngeliat dengan jelas. Ditambah Nadia juga kehilangan sepatunya, jadi dia nggak pakai alas kaki sama sekali. Harus berjalan di dalam hutan gitu. Pastinya bikin kakinya tuh terluka parah juga ya teman-teman. Dan lukanya itu memang harus segera diobati supaya nggak infeksi. Tapi karena saat itu nggak ada obat apa-apa, ya akhirnya Nadia putusin untuk tetap jalan aja. Sampai akhirnya dia nemuin sesuatu yang bikin harapannya muncul lagi nih. Jadi pas dia lagi jalan di dalam hutan itu, dia melihat ada sebuah rumah berwarna hijau dengan atap berwarna putih, ada ayunan juga di depan terasnya, ada taman bermainnya juga, dan dia melihat ada 3 boneka yang bergeletakan di depan rumah itu. Jadi dia mikir, wah ini rumah ada anak kecilnya nih. Akhirnya dia langsung samperin kan pintu rumahnya, dia ketuk-ketuk, ya niatnya pasti mau cari bantuan ya teman-teman. Tapi pas dia ketuk, dia sadar ternyata yang diketuk itu bukan pintu rumah, tapi cuma batang pohon. Ternyata itu semua cuma ada di imajinasi, itu cuma hayalannya Nadia aja teman-teman. Aduh kasihan banget ya. Ya memang setelah 3 hari Nadia kelaparan, dehidrasi, yaitu bikin dia jadi banyak berhayal. Selain menghayal melihat rumah itu, Nadia juga menghayal ngelihat ibunya. Jadi katanya ibunya kayak nyamperin dia, mau nolongin dia, tapi tiba-tiba menghilang. Dan itu ya cuma hayalan dia aja. Malam keempat Nadia udah benar-benar lemes dan mulai putus asa juga ya. Dia kangen banget sama rumahnya, keluarganya, lingkungannya. Untuk hilangin kecemasan, Nadia bernyanyi. Dia nyanyi lagu rohani gitu katanya malam sebelum tidur. Dan inti lagunya itu adalah Tuhan selalu bersama dia nggak pernah sendiri karena Tuhan selalu menjaga dia gitu. Ya mungkin untuk menyemangati dirinya gitu ya supaya nggak putus asa. Sampai akhirnya dia nyanyi terus tertidur. Dan besok paginya lah dia ditemuin sama James King. Pas di dalam hutan, Nadia itu menggambar hewan-hewan yang dia lihat di sana. Ada kadal, ular, burung hantu, elang, dan dia bilang mereka semua itu keren. Nah, dia juga mengambil beberapa foto pas lagi di dalam hutan itu. Nanti beberapa fotonya bakal aku tampilin di akhir video ya teman-teman. Banyak banget orang-orang yang mengucapkan selamat buat Nadia pas Nadia pulang ini. Bukan cuma orang-orang di lingkungannya aja, itu udah pasti ya, keluarganya, tetangganya. Juga ada orang-orang dari negara lain yang mendengar berita ini, pada kirim email, pada kirim surat gitu ya, untuk mengucapkan selamat buat Nadia. Dan semoga Nadia bisa menjalani hidup dengan baik lagi gitu seterusnya. Karena banyak banget yang kagum dan bilang ini adalah keajaiban Nadia bisa berhasil hidup, berhasil selamat di tengah hutan yang banyak buayanya, banyak ularnya. Aduh pokoknya kayaknya ada banyak banget alasan yang dia bisa kenapa-napa gitu di sana. Tapi dia berhasil selamat teman-teman. Pastinya Nadia dan keluarganya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka juga berterima kasih banget kepada James King yang sudah
berhasil menemukan Nadia. Setelah kejadian itu, keluarga Nadia bilang mereka masih terus berhubungan dengan orang-orang yang telah membantu untuk menemukan Nadia. Hidup Nadia terus berlanjut dan dia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga bertalenta, guys. Di tahun 2018 kemarin Nadia lulus SMA dan katanya dia tuh mau melanjutkan kuliah di jurusan Digital Art dan Animasi. Memang keinginan dan cita-cita Nadia untuk menjadi seorang seniman ya, teman-teman. Dan dia juga sempat dapat penghargaan nasional di bidang seni loh. Wah, luar biasa banget ya. Kekurangan yang dia miliki nggak ngehalangin dia untuk tetap berkreasi. Malah justru kayak lebih jago kali ya daripada orang-orang kebanyakan. Oh ya, dibalik semua akhir yang happy ini, ada satu berita sedih ya teman-teman yang menimpa James King. Pada bulan Februari 2018 kemarin, salah satu dari ke-6 anaknya meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi ada seorang remaja mengendarai mobil curian, buru-buru, ngebut-ngebut, terus menabrak anaknya James yang bernama Benjamin itu. Tanya Bloom, ibunya Nadia, bilang salah satu reporter yang mewawancarai dia, katanya dia tuh sedih banget ya mendengar berita tentang anaknya James King ini. Sampai kapanpun dia berterima kasih sama James King dan keluarganya karena sudah membantu menyelamatkan Nadia. Nah, itu dia tadi kisah dari Nadia Bloom. Bener-bener pengalaman hidup yang luar biasa ya guys ya. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak udah selalu support aku. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan DM ke Instagram aku Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.